Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Yang kedua, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Baik, kita mulai membahas yang pertama tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Berbicara suprastruktur dan infrastruktur politik, tentu kita berbicara juga tentang sistem politik. Yang dimaksud dengan sistem politik itu adalah keseluruhan dari berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Dan berbicara masalah sistem politik, ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem-sistem sosial yang lain. Yang pertama, daya jangkaunya universal karena meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak sehingga pemakaian kekerasan terkadang dibenarkan. Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan yang keempat adalah keputusan bersifat otoratif, artinya dia mempunyai kekuasaan untuk itu. Sekarang kita bicarakan tentang suprastruktur politik, yaitu struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara serta hubungan kekuasaan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Atau bisa dikatakan yang dimaksud dengan suprastruktur politik itulah gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara, peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti contoh, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian Presiden, setelah itu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, serta KY atau Komisi Yudisial. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang infrastruktur politik. Infrastruktur politik itu adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok ini dapat berperan menjadi pelaku politik yang tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlakukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain bahwa setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik.
Kalau kita klasifikasikan ada 4 kekuatan infrastruktur politik, yaitu yang pertama adalah partai politik. Yang dimaksud dengan partai politik itu adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Biasanya pendirian partai politik didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Yang kedua, ada namanya kelompok kepentingan atau sering juga disebut dengan interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Sering sekali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri. Nah, untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi atau mencari dukungan kepada masyarakat perorangan ataupun kelompok masyarakat. Di contoh kelompok kepentingan ini LSM, Serikat Buruh atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada namanya kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil di depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi atau melakukan mogok dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kelompok komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Jadi sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid atau sekarang sosmed, atau dan lain sebagainya. Baik sahabat pembelajar, untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai dengan infrastruktur politik dan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.